Ini Pak Tani. Ini Pak Tani, ini adalah si Habel, ini adalah si Kain. Sekarang kalau Bapak Ibu nggak punya Pak Tani, Bapak Ibu nggak makan apa? Nggak bisa makan apa? Sayur-sayuran kan? Nggak bisa makan apa namanya? Pete, nggak bisa makan itu apa lagi namanya itu? Jengkol, nggak bisa makan daun ubi, nggak bisa makan apa lagi? Banyak hal. Kalau nggak ada Pak Gembala ini, Pak Gembala domba, kita nggak bisa makan babi panggang, DPK, nggak bisa makan babi merah, dan nggak bisa makan yang lemak-lemak. Inilah tugas dari fungsi mereka. Tetapi kalau kita lihat, harusnya mereka saling mengisi kan, melengkapi kan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan satu insiden terjadi? Ternyata tadi ada namanya cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu terbatas. Mereka tidak melakukan agape. Kalau agape ini di sana itu udah tidak tingkatan cinta lagi, tapi kasih. Saya mau kasih satu gambaran lah gitu. Ketika nanti saya menikah, yang pertama kami lakukan adalah cinta kan? Cinta. Lalu setelah kami berjalan 10 tahun, apakah saya akan tetap cinta sama dia? Lebih dari cinta. Lebih dari cinta bentuknya apa? Mengasihi, kasih tadi. Dulu mungkin dia awet muda, mungkin kinclong kulitnya, sekarang katakanlah udah 32, ada bintiknya, apalah segala macam. Mungkin dulu rambutnya lurus, sekarang tak lagi. Tak apa, saya tetap bilang. Mungkin waktu kami dulu saya menutup segala diriku kan, nggak mau menunjukkan yang asli sama dia. Setelah kami sudah menikah 10 tahun barulah keluar juga asliku. Wah, ternyata dia suka makan jengkol, kencing sembarangan gitu, atau melakukan sesuatu, dan itulah namanya kasih. Dulu mungkin terlihat di depan ini orangnya adalah lemah lembut, manis, murah senyum. Wah, setelah aku menikah mungkin aku lebih parah dari ini gitu ya. Lebih dengan dia, mungkin dia lebih domain lagi dari saya. Tapi inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita bilang cinta kita adalah cinta mula-mula sama Tuhan. Itulah yang terjadi. Kalau Bapak Ibu hari ini mau kita sama-sama berkata kita mau diubahkan sama Tuhan, kita harus mulai menanam namanya lebih daripada cinta mula-mula, yaitu apa? Kasih agape. Jadi setiap kali Bapak Ibu melakukan apapun, ingatlah ada kasih agape. Itu nggak enak. Saya percaya, saya pun perankan setiap hari nggak enak. Mungkin contoh, saya juga punya pemimpin di gereja. Pemimpin saya ini orangnya, mungkin saya harus cerita sedikit. Nggak apa-apa, ini adalah satu realita yang harus. Pemimpin saya ini adalah orang yang kita sudah lakukan yang terbaik pun dia masih, wah harus seperti ini. Tapi saya belajar. Ketika saya melihat dia dengan cinta, nggak cinta lagi, aku akan melihat dia agape, kasih tanpa batas. Saya selalu melihat beliau di kerjaan pun seperti itu saya akan lakukan, dan ini realita, nggak apa-apa, amin. Apa yang ingin Tuhan mau ubah di dalam hidup kita, kita harus mulai tembus kepada apa namanya? Agape. Nanti saya harus mengambil kepada diri lah ya. Contoh, saya menemukan pasangan, saya kan punya juga ciri pasangan. Mungkin saya akan bagi tahu malam ini, mungkin dia putih, mungkin dia manis, mungkin dia apalah ya, sedikit body goals lah gitu ya. Apalah ya gitu kan. Tapi saya kan tidak tahu. Bisa 2 tahun ke depan itu semua goal nggak ada lagi. Ya kan merosot kan. Oke, kita mencintai dengan cinta mula-mula ini, aku akan katakan adalah merosot. Lama-lama kita ini pudar, Bapak Ibu, segimanapun. Loh, aku saja berpikir, ini usiaku udah 27 tahun. Saya berpikir sekarang, Tuhan siapa yang mau merawat aku? Aku gak punya anak gitu kan. Tapi itu adalah, ini tadi ada logika dan perasaan. Ada perasaan dan logika. Ada otak di situ bermain. Tapi itu sah-sah. Tetapi yang mau saya ajarkan adalah cinta mula-mula itu membuat kita harus selalu belajar menanamkan agape. Amin. Agape di sini enggak semata-mata Bapak Ibu berbicara
Bapak Ibu, kita ini memang ciptaan yang sempurna di dalam Tuhan. Tapi sempurnanya Tuhan yang mau itu adalah kita sama-sama mau belajar tentang Tuhan. Amin. Hari ini yang kita datang di sini adalah agape-nya Tuhan, kasihnya Tuhan. Kita nggak usah harus berpikir ketika mau ketemu Tuhan kita udah harus yang wow, yang ini enggak. Ketemu Tuhan itu simple, just simple. Kita mau sukacita, kita mau melangkah sama Tuhan, kita mau hari ini tidak mau melakukan satu tindakan apapun yang bisa mengkamili hati kita, sehingga terciptalah kasih agape. Tetapi Bapak Ibu, apapun itu yang terjadi, ingat sekali lagi ya, kasih Tuhan itu menyempurnakan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan selalu mau bilang ya, Tuhan itu bilang kayak gini, sempurna. Jadi kasih Tuhan itu sempurna, mau mengajar kita untuk sama-sama dimerdekakan di dalam kasih-Nya. Oke. Inilah daripada pembelajaran kita hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sana. Itu yang di slide itu hanyalah 3 sampai berapa menit, berapa detik saja untuk menerapkannya. Tapi saya mau di sini kita mau belajar fokus dulu ke sini, melihat ke sini, supaya kita sama-sama hari ini mau belajar. Saya mau bilang, saya juga punya kebiasaan buruk adalah katanya kalau mengaku sama Tuhan itu kita dipulihkan, nah amin ya. Saya punya kebiasaan buruk itu, saya orangnya ngambek. Saya ngambek karena saya adalah dilihat dari garis keturunan persaudaraan, saya adalah anak yang paling bontot. Wajar dong. Biasanya anak paling bungsu itu manja, disayang, butuh perhatian. Dan itu sudah terpusat di pikiran kita. Dan itu memang terjadi. Dan bangsa Israel pun punya seperti itu. Dan itu sudah mendarah daging, mulai dari tokoh-tokoh dulu sampai hari ini. Itu pun kita alami. Nah, ternyata Bapak Ibu, untuk mengenal cinta Tuhan itu kita mau apa? Kenal siapa? Tuhan. Kalau kita ingin kenal siapa orang yang bersama kita, kita harus lebih kenal lagi dengan apa? Kasih agape. Belajar setiap hari, belajar 5 menit dari sekarang. Mungkin Bapak Ibu adalah yang suka seperti tadi, ketika mau marah pergi ke kamar mandi, nyanyilah di situ. Aku memuji kebesaran-Mu. Udah, tinggalkan itu. Karena apa? Dari kasih agape ini Tuhan mau bilang, di sana tidak ada terletak apa? Satupun kemarahan, keegoisan, kesombongan, keangkuhan di sana tidak ada. Amin. Bapak Ibu, ketika saya menerangkan firman ini, percayalah, ketika satu jari menunjuk Bapak Ibu, 5 jari kepada saya loh. Kan gini kan? Gini kan? Dia menunjuk, dia menghukum, merobek. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Firman ini kita mau ambil sama-sama, kita mau tanamkan di hati. Kalau kita digoncang hatinya, artinya apa? Hatinya hidup hatinya. Masih bersama, amin? Amin. Masih fokus? Amin. Oke, kalau udah ngantuk bilang apa? Ini sedikit pengajaran seperti ini Bapak Ibu, menarik. Kalau kita mau sama-sama belajar ya. Ini menarik. Oke, saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Ini slide kedua ya, Joy. Oke, dikatakan, namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah bekerja keras, hasil kerjamu tak dihargai, tak dianggap, apa? Itu bukan aku, melainkan Allah yang memampukan di dalam hidupmu. Jadi tak apa-apa, tak dianggap, tak dilihat, gak apa-apa. Yang melihat engkau malaikat Tuhan. Maka ketika engkau pergi belanja ke pasar, selalulah untuk berjalan bersama Tuhan. Ketika engkau mengambil
3 ikat bayam, bayarlah 3 ikat. Jangan kau bayar 2. Kalau pesan minuman 4, bilang 4. Jangan bilang 3. Ini tidak, ini air putih tadi gitu kan. Kita kadang-kadang memang unik. Kalau kita mau makan gorengan, ini kecenderungan kita juga makan gorengan lah. Angkel beli gorengan 5. 4 lah angkel, padahal jelas 5. Berjalanlah bersama Tuhan agar kita senantiasa diingatkan. Dikatakan di situ adalah but by the grace of God I want to katanya. Seperti inilah bahasa Inggrisnya. And His grace to me was not with effort. No, I worked harder than all of them. Gitu. Yet not I but the grace of God that was with me. Ini dari terjemahan apa? NIV. Oke, lanjut Joy. Ya, nih dari bahasa Yunani, Bapak Ibu dapat bahasa Yunani loh ini malam ini. Anugerah atau yang disebut charis adalah pemberian secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya. Bapak Ibu ingatlah, kita baca sama-sama ya. Terlihat ya. 2, 3 ya. Anugerah adalah pemberian secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau naik bis Rapid Penang itu bus percuma. Apa? Anugerah kan? Anugerah kan? Itu bus Rapid itu bus percuma. Anda tidak bayar, naik saja. Bahkan mereka mau, adalah banyak orang naik supaya Rapid itu semakin banyak ditambah kan gitu kan. Tapi kalau cuma 3-2 orang, besok atasannya lihat, kita evaluasi. Taklah usah lah, cukup 2 aja Rapidnya. Tak ada yang mau naik lah, mereka punya motor kereta masing-masing gitu. Jadi sementara kalau kita mau melahirkan hal ini, kita harus mau belajar anugerah atau charis adalah pemberian secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya. Kita mau bersama-sama, kita ini siapa sih? Kita layak nggak menerimanya, benar kan? Tetapi anugerah Allah memberikan kita kesempatan hadir di tempat ini, amin. Ya, ini dia. Ya lanjut, guys. Nah, anugerah membuat kita makin rendah hati. Nggak enak rendah hati. Saya juga diproses tiap hari. Pengen marah, pengen sebel. Bisa nggak marah? Bisa, masih manusia. Tapi pengen marah, pengen sebel, pengen tak. Kalau biasanya saya bilang sama teman saya yang kalau di kampus biasa kita kalau lagi kuliah, udah nggak bisa ngerjain apa-apa, cuman taunya nimbrung sama kita. Pengen rasanya kucubit ginjalnya biar kau tahu rasa gemes sekali gitu. Seperti itulah halnya ketika kita sedang dalam proses Allah. Berarti di situ ada apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati ini pun titik poinnya adalah apa? Agape. Jadi ketika engkau sedang melakukan sesuatu hal yang membuat hatimu gak tenang, coba ingatkan kepada diri sendiri atau enggak ini. Coba cubit. Ayo, kita cubit dari kita sendiri. Ayo. Terasa nggak terasa? Kalau terasa berarti kita masih di sini. Kalau nggak terasa berarti kita udah beda tempat. Coba cubit. Terasa nggak? Terasa ya? Terasa ya? Berarti kita masih di sini, amin ya? Masih ada di sini kan? Amin ya? Oke. Lanjut guys. Oke. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dikatakan, sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini Paulus. Dulunya dia adalah orang yang